Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSI. Yang mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 5, yaitu terkait dengan ketentuan dan pelaksanaan land reform di Indonesia. Baiklah, materi pertama adalah konsep land reform. Land reform sering diartikan sebagai retribusi tanah atau land redistribution atau urusan membagi-bagi tanah. Budi Harsono tahun 2007 menyebutkan bahwa azas-azas dan ketentuan-ketentuan pokok land reform terdapat di dalam UU PA, yaitu pasal 7, 10, 17, dan 53. Terdapat dua dimensi pengertian land reform, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian land reform dalam arti sempit merupakan rangkaian tindakan dalam rangka kegiatan restribusi tanah, sedangkan dalam arti luas adalah perompakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Dasar ketentuan land reform adalah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Peraturan tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan land reform. Tanah objek land reform dikuasai oleh pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh pemerintah sendiri. Sedangkan bekas pemilik diberikan ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh panitia land reform kabupaten atau kota yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan dan pelaksanaan land reform di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA merupakan induk program land reform di Indonesia, yang mana tujuan dari land reform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan disebut dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistem tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi tanah. Ekonomi lemah. Bagian yang cukup penting dari UU PA antara lain ialah yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan land reform, seperti ketentuan mengenai luas maksimum minimum hak atas tanah dan pembagian tanah kepada petani tak bertanah. Oleh Nerfauzi tahun 2000 menyatakan bahwa semenjak tanggal 24 September 1960, rakyat petani mempunyai kekuatan hukum untuk memperjuangkan haknya atas tanah, melakukan pembagian hasil yang adil, dan mengolah tanahnya demi kemakmuran. Bila ditinjau secara seksama maka akan jelaslah bahwa UU PA terutama pasal 7, 10, dan 17 merupakan induk dari ketentuan land reform Indonesia, baik mulai dari menimbang hingga pasal 19 dan ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah dengan membaca considerance maupun penjelasan dari UU PA dan pasal 1 hingga pasal 19 UU PA maupun ketentuan konversi akan jelas tentang penetapan dari land reform di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 17 UU PA tentang batas maksimum minimum kepemilikan tanah, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, dikenal sebagai Undang-Undang Land Reform. Kemudian terhadap pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Adapun program land reform yaitu yang pertama pembatasan luas maksimum pemilik tanah, yang kedua larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut abstage atau guntai, yang ketiga restribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan abstage
dan tanah-tanah bekas suap raja dan tanah-tanah negara. Selanjutnya, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Selanjutnya, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan yang terakhir, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi pertemuan 5. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.